Hai, nama aku Dodo dan selamat datang kembali di channel Cerita Dodo. Channel yang gak ada openingnya, gak ada backsoundnya, karena cuma ya kita di sini cuma bercerita doang sih. Jadi kali ini aku pengen bercerita tentang bagaimana pengalamanku pertama kali terkena asam lambung. Jadi kalau kalian pengen denger cerita aku dan pengen mengambil hikmahnya atau mengambil pelajaran, bolehlah kalian tonton video ini sampai selesai. Jadi ini ceritanya. Dan kenapa di sini ada gitar? Gak ada hubungannya sama cerita, tapi memang lagi pengen aja megang gitar, nggak tahu kenapa. Yaudah ya nggak apa-apa. Jadi semua dimulai tahun 2017. Tepatnya bulan Februari. Ya, bulan 2 tahun 2017. Itu masih awal tahun ya, masih awal tahun dan masih ada euforia tahun baru sebenarnya. Tapi entah kenapa semua itu dimulai dengan pagi hari. Ya awalnya sih malamnya masih biasa aja, masih normal, masih ketawa-ketawa, masih senang-senang lah istilahnya. Dan semua itu dimulai pagi hari. Nggak tahu kenapa habis selesai melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba perut rasanya nggak karuan, seperti mual, pengen muntah tapi nggak bisa dimuntahi juga. Ya kepala pusing, badan berat, punggung pun rasa sakit. Waktu itu aku berpikiran ya mungkin cuma masuk angin biasa aja, karena memang di tahun-tahun segitu lagi sibuk-sibuknya sama kuliah dan mau deket skripsi juga. Itu awal semester 8 itu aku mengerjakan skripsi, dan itu bertepatan dengan ya mungkin pertengahan semester 8 lah aku terkena asam lambung. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya skripsian, begadang juga sampai malam. Memang sih sebelum skripsian juga aku semenjak awal kuliah semester 1 juga apa ya namanya, ya hobi begadang lah. Sebenarnya begadangnya juga nggak keluar rumah sih, lebih ke ya di kamar aja sebenarnya, nonton konser-konser di YouTube dulu atau nonton-nonton anime atau film gitulah. Ya intinya hobi begadang lah. Tidurnya kalau pagi, itu pun kalau nggak kuliah. Kalau kuliah ya tidurnya siang sepulang kuliah atau malah sore. Dan mungkin karena gaya hidup yang nggak sehat, apalagi waktu itu pola makan aku ya sangat-sangat berantakan lah. Malam itu makannya selalu yang instan-instan, semacam instan, atau mungkin ya makan-makan gak sehat. Apalagi aku dulu juga doyan sekali sama makan makanan pedas. Kalau nggak pedas nggak bisa makan. Ya itu kesalahan aku. Mungkin yang belum terkena asam lambung jangan ditirulah pola gaya hidup yang seperti itu, yang makanan instan terus, kopi pedas, ya janganlah. Diseimbangkan lah, bukan nggak boleh, boleh, tapi diseimbangkan dengan makanan-makanan sehat lainnya. Baik lagi, jadi pagi hari itu aku merasa kayak ya mual, pengen muntah tapi nggak bisa, kepala dan badan berat. Aku berpikiran kalau itu cuma masuk angin biasa aja sih. Jadilah sehabis sholat subuh itu aku balik tidur lagi, mencoba kebalik tidur. Karena waktu itu memang lagi nggak kuliah juga, gak ada jadwal kuliah. Aku balik tidur, berharap setelah tidur ya keadaan badanku bisa kembali sehat lah, kembali normal. Tapi ternyata setelah aku mencoba tidur pun nggak bisa tidur, karena perut yang mual, kepala yang sangat-sangat berat, pusing. Aku berpikiran cuma masuk angin biasa sih. Jadi aku meminta ibuku untuk ya kerokin lah badan aku, dikerok ya, biasalah orang Indonesia kan, kerokan. Dan itu nggak ngebantu juga, malah siang itu sebelum sarapan tambah parah. Biasanya kalau aku masuk angin gitu ya, masuk angin biasa pasti ya mual-mual, kepala pusing, badan berat. Tapi sama makanan itu kayak nggak jijik gitu, kayak emang mau aja makan. Tapi nggak tahu kenapa di masa itu, di pagi itu aku melihat makanan pun kayak yang melihat apa gitu ya. Ya nggak selera aja mau makan. Melihat makanan tuh kayak aneh, kayak bukan
sesuatu yang biasa dimakan, entah apalah itu. Padahal itu makanan yang banyak makan sih, entah makanan sarapan pada umumnya lah. Tapi aku memandang itu di pandanganku kayak jijik aja, jijik. Itu intinya, nggak mau makan. Minum pun juga rasanya sangat-sangat gak enak. Oh ya, by the way, biarpun gaya hidupku berantakan, pola hidupnya berantakan, pola makan berantakan, tapi aku masih rajin gitu minum air putih. Maksudnya satu hari itu bisalah 4 botol itu aku minum, 4-3 botol lah, sekitar gitu. Dan entah kenapa waktu minum itu, di hari itu gitu minum, tapi rasanya itu rasa air mineral itu gak kayak air, lebih kayak pahit gimana gitu, pahit asam, gak tau lah. Dan karena semakin siang semakin memburuk, keadaan perutku juga gak karuan, ya intinya mual-mual aja lah, tapi gak ada yang keluar dimuntahkan. Jadi aku memutuskanlah untuk pergi ke dokter. Dan setelah sampai di sana, aku tuh didiagnosa lah kalau terkena asam lambung. Ya udah, cukup sampai di situ. Aku pun pulang, minum obat dan berharap kalau sembuh. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja. Nggak tahu kenapa ya. Kalau lagi asam lambung naik, ya sekarang udah nggak sih, udah nggak pernah merasakan lagi. Tapi di masa itu entah kenapa aku tuh merasa halusinasi gitu. Ya sama kayak kita demam tinggi, pasti kita kadang berhalusinasi. Tapi ini nggak, aku nggak demam, aku ya suhu badan normal, cuma asam lambung aja. Tapi entah kenapa aku tuh merasa halusinasi lah, bukan halusinasi gimana ya, cuma aku itu merasa lebih takut aja, lebih ketakutan. Entah apa yang aku takut, cuma aku nggak tahu, tapi intinya aku tuh merasa ketakutan. Jadi tuh aku sakit asam lambung itu waktu itu sekitar 2 mingguan lah. Dan selama 2 minggu itu ada kali aku bolak-balik ke dokter 3-4 kali. Beda dokter ya, nggak satu dokter aja, beda dokter beda klinik gitu. Bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter, dan tetap aja asam lambung dan nggak berkurang juga. Dan kita kembali lagi lah ke masalah halu tadi. Dan sebenarnya ini sih yang banyak dialami juga oleh orang-orang yang mengalami asam lambung. Nggak tahu kenapa ya, kalau kita asam lambung pasti kita merasa kayak ada rasa takut. Dan belakangan aku baru tahu kalau itu namanya gut anxiety, atau anxiety yang berlebihan akibat asam lambung yang berlebihan juga. Cemas yang berlebihan karena asam lambung yang berlebihan. Jadi ya aku di masa itu merasa kayak apa ya dibilangnya, apa-apa takut, bahkan melebihi aku sekarang ya. Aku yang sekarang ini kan juga kemarin kan sempat juga mengalami yang namanya anxiety lah, bisa dibilang kecemasan berlebih lah, karena ya bukan karena asam lambung ya, tapi karena akibat ada suatu peristiwa lah, suatu pengalaman yang nggak mengenakan, yang mungkin balik lagi ke memori otak, jadi ya mengakibatkan aku terkena cemas berlebihan dan juga sering panic attack. Tapi nggak seperti kayak dulu, maksudnya kalau dulu tuh lebih daripada sekarang. Awal-awal aku merasa takutnya juga berlebihan, kayak misalnya aku di kamar sendiri takut. Bahkan aku kan hobi ya bermain gitar, mendengarkan lagu, atau ya sekedar nonton film atau anime gitu. Aku juga merasa takut. Jadi kamar itu aku merasa kayak ada mengawasi aja, kayak sesuatu lah, aku juga ngerti. Terus mulailah mencari tahu tentang ciri-ciri kematian. Berapa hari menjelang kematian, itu banyak di internet kan. Dan mungkin di antara kalian semua yang nonton video ini ada juga yang seperti itu, suka mencari ciri-ciri kematian. Dan kalau sudah membacanya, muncullah namanya cocok logi. Kalau misal ada tuh di situ dikatakan kalau beberapa hari sebelum kematian pusar berdenyut lah atau apalah gitu. Dan kalian setelah membaca itu, kalian yang mungkin punya asam lambung atau punya anxiety malah merasa yang sama seperti yang kalian baca. Padahal sebelum kalian baca itu juga nggak kalian rasakan, setelah kalian baca baru kalian rasakan. Aku dulu kayak gitu, mempunyai ya paranoid lah, kayak gitu-gitu. Karena memang waktu itu juga bertepatan 1 tahun kepergian bapak aku gitu. Bapak aku baru meninggal dan itu udah setahun lah. Dan aku beranggapan gini, konyol sih beranggapannya. Aku beranggapan, oh mungkin bapakku di sana butuh teman kali ya, makanya aku dibuat sakit biar yang nemani dia. Itu bodohnya aku, nggak tahu kenapa lah aku punya pemikiran kayak gitu. Jadilah aku di sana ketakutan terus, jadi kayak orang linglung lah,
ngapa-ngapain juga nggak bisa. 2 minggu itu aku jangankan ya beraktivitas, makan minum aja tuh udah kayak sesuatu yang aneh rasa aku. Jadi perasaanku ya pengen mati gitu. Dan aku juga nggak tahu bagaimana bisa berakhir, tapi yang aku ingat itu aku tetap minum obat asam lambung, tetap ya rutin lah minum obatnya selama 2 minggu itu. Setelah minum obat itu aku merasa nggak kunjung membaik. Aku inilah dapat suatu apa ya, bukan petunjuk ya, kayak ada orang yang menunjukkan kalau ya udah kesana aja, alternatif di sana dipijit kok, cuma dipijit sama dikasih jamu, dan banyak juga yang sembuh lah asam lambungnya gitu. Jadi ya aku mencobalah, ikhtiarku mencoba kesana berobat, kaki tangan dipijit dan dikasih minuman jamu. Aku juga nggak tahu jamu apa, jangan tanya jamu apa karena aku juga nggak tahu itu jamu apa. Dan alhamdulillahnya malah cocok, membaik lah asam lambungnya. Asam lambung tadi mulai membaik, perut juga mulai enak, kepala juga mulai ringan, badan mulai ringan. Tapi ada satu yang nggak berubah waktu itu cuma rasa takut aja, paranoid tadi. Aku tetap aja merasa kayak cocokologi itu juga masih ada di kepalaku. Kalau misalnya aku begini, apalagi membaca tanda-tanda kematian itu kan, ciri-ciri orang meninggal, mulailah bermain cocokologi di sana. Dan karena ibuku sendiri juga udah kayak ya peranggapan ini anak kenapa gitu, mungkin kemasukan setan atau apa juga nggak tahu. Jadilah aku diobati sama guru ngaji almarhum bapak aku, dibawa ke rumahnya sama ibuku, dibawa ke sana, diceritakanlah kalau aku mengalami yang namanya ketakutan gini. Terus nggak tahu kenapa di sana aku cuman disuruh minum air putih, air apa itu juga air putihnya dibaca-bacain nama dia lah, air tertentu lah, air rupiah nggak tahu apa lah gitu mungkin. Terus diminumin ke aku, dan aku juga dikasih apa namanya ya sekedar baca-bacaan aja sih, ayat-ayat Al-Quran aja, suruh baca tiap hari gitu. Dan setelah itu aku mulai merasa lah ketakutanku sedikit berkurang, dan aku juga disuruh sama dia tiap hari itu kalau bisa 5 waktu di masjid, dan waktu itu aku lakukan juga. Dan alhamdulillahnya asam lambungku waktu itu mereda lah, aku nggak bilang hilang, mereda. Rasa takut aku juga udah mereda, udah nggak paranoid lagi, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Ya meskipun kesini-sini ya setelah beberapa tahun, setelah tahun 2017 itu aku juga masih adalah asam lambung juga, tapi nggak seperti yang pertama. Maksudnya asam lambung udah asam lambung aja, mual-mual, tapi nggak sampai namanya paranoid atau ketakutan. Jadi ya udah mulai biasa lagi. Dan kalau kenapa kemarin aku bilang pernah anxiety juga tahun lalu, merasa cemas yang berlebihan itu, ya mungkin bisa karena asam lambungku mulai lagi ya, maksudnya mulai naik lagi, mulai sedikit parah lagi bisa dibilang, atau karena pikiran yang gak karuan, bisa jadi. Tapi rasa takutnya itu beda dari rasa takut yang pertama itu. Kalau rasa takut yang pertama dulu aku nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba aja merasa takut. Tapi kalau yang belakangan ini aku tahu aku kenapa. Jadi aku mencoba menyelesaikan lah semua permasalahan yang mungkin terjadi sama aku gitu, baru bisa selesai, baru bisa sembuh. Jadi gitu pengalamanku terkena asam lambung. Jadi ya sebenarnya ini pengalaman berharga juga sih, suatu pelajaran juga. Aku dari sana mulai merubah pola hidup, merubah pola makan juga. Ya setidaknya bisa meredalah asam lambung tadi. Ya meskipun aku tahu kalau asam lambung itu juga nggak bisa sembuh total ya. Kita yang punya penyakit asam lambung apalagi GERD pasti sewaktu-waktu bisa kambuh lah. Kalau pikiran kadang sedang kacau, atau mungkin kadang kita kecolongan kebanyakan makan yang sebenarnya nggak boleh dimakan sama penyakit asam lambung, bisa aja kecolongan kan. Tapi ya mulai dari situ aku mulai belajar lah untuk pelan-pelan memperbaiki pola hidup, pola makan, gaya hidup gitulah. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang saat ini memang masih punya penyakit asam lambung, mungkin sedang mengalaminya dan sedang merasa ada rasa cemas dalam diri kalian, terkena GERD, anxiety mungkin, coba deh pelan-pelan aja ubah
pola hidup kalian, gaya hidup, pola makan, dan juga kalau kalian emang punya suatu masalah yang menyebabkan kalian terkena gut anxiety tadi, coba deh kalian cari tahu lagi apa sebenarnya masalah kalian dan coba cari cara untuk menyelesaikannya. Aku yakin kok kalau kita punya masalah dan masalah itu diselesaikan, kita bisa tenang hidupnya. Dan aku baru sadar juga kenapa selama ini aku terkena gut anxiety, ya karena aku punya masalah-masalah itu di kepalaku. Masalah-masalah yang sebenarnya gak atau belum aku selesaikan, aku coba selesaikan, dan setelah selesai benar aja aku lebih tenang sih hidupnya. Asam lambungku, gut anxiety-ku juga pelan-pelan mulai menghilang, mulai membaik lah. Aku gak bilang menghilang ya, membaik gitu. Jadi gitu aja lah kali ini dari aku, Dodo, ceritanya. Kalau kalian memang merasa video ini berguna atau bermanfaat untuk kalian, bolehlah kalian subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama seperti aku, bolehlah kita sharing di kolom komentar. Dan kalau kalian sharing di kolom komentar, sebisa mungkin aku balas kok komen kalian. Jadi segitu aja dari aku, Dodo. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Dan makasih yang udah nonton. Main gitar.